bisa berhenti nih. Gimana ini? Leher kita begini. Soalnya bintang tamu kita terkenal kalau nyanyi lehernya begini. Capek juga ya lehernya. Sakit loh ya. Tapi penyanyi cilik yang satu ini sekarang sudah menjadi seorang anggota dewan. Tapi ternyata ya kalau zaman sekarang namanya orang jahat. Ya. Mau anggota dewan, mau masyarakat, apapun pekerjaannya bisa menjadi target mereka, ya kan? Iya, betul. Termasuk bintang tamu kita yang satu ini kabarnya menjadi korban dari pinjol. Nomornya tersebar kemana-mana. Jadi biodatanya dipakai loh ya. Oh datanya dipakai. Iya. Kita akan Gimana dengarkan ya? ceritanya Bisa seperti gitu apa ya? supaya kita bisa lebih berhati-hati lagi. Ya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Iso. Tina Tun. Tina Tun, how are you doing? Iya, selamat pagi sayang. Tina, yang kita dengar setelah kamu menjadi anggota dewan, gerakan kepala kamu lebih begini lagi. Karena pusing. Udah nggak gini ya. Bukan begini lagi, begini. Iya. Tina, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Sudah datang. Terima kasih, sama-sama. Di teror oknum pinjol, itu ceritanya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar, nanti kamu jelasin sama kita apa yang sebenarnya terjadi. Berani-beraninya Berani oknum banget pinjol ya. sama Ibu Dewan. Heran deh. Jadi nomor kamu. Jadi memang aku kan memang ada nomor yang khusus aduan masyarakat juga. Tapi memang aku yang pegang. Aha. Gitu. Jadi kan sebenarnya nomornya memudahkan. Ini kan ada syarat juga ya. Kita kan kadang-kadang kalau Maaf Bu Sebentar, Dewan, sayang. Ibu harus pakai mic katanya. Silakan. Jadi kamu punya nomor pengaduan? jadi ada nomor pengaduan yang memang khusus untuk misalnya nih orang ada jalanan yang rusak atau atau mengadukan banjir atau apa mengadukan ke situ gitu. Tujuan awalnya memang itu. Aku post memang awalnya waktu 2019 kan aku periode pertama. Itu fine-fine aja sampai di 2024 kan kemarin 23 24 itu kan kita kampanye Pilih ya lagi. kan. Ya terima kasih. Jadi 23 24 itu kampanye memang di spanduk-spanduk itu kan aku memang taruh memang tujuannya untuk sosialisasi gitu loh ya kan. Tapi ternyata ya itu setelah itu banyak yang masuk itu ada yang neror gitu. Nerornya kayak gimana itu? Diteleponin terus sama biasa kan di WA dengan kayak tolong dibalikin pinjaman atas nama ini nih gitu. Padahal aku juga gak kenal orang itu gitu. Oke. Ada 2 kali sih. Pertama memang oknumnya namanya aku kenal tapi cuman sekedar kenal ya gitu kayak tahu. Itu pun aku lihat kayak di kontak oh pernah tahu nih orang ini gitu. Satunya yang aku gak tahu sama sekali gitu. Oh, oke, berarti 2 kali ya? 2 kali dan akhirnya itu kan yang jadi ganggu itu adalah ketika kita lagi dia WA kan kita biasa balas-balasin karena memang nomor itu aku tulis no call kan jadi cuman WA doang gitu kan karena kan biasa kalau misalnya kayak tindak lanjut kan difotoin ini tolong dong Bu diberesin gitu kan apa jadi nggak telepon gitu ini nelfonnya kan ganti-ganti terus nomornya kan di blok Ganti. telepon lagi, Ganti lagi. blok. Nah Ganti udah lagi. Oh. cuman belakangan dari tim aku juga merasa bahwa coba deh di stop dulu gitu karena takutnya berkejadian lagi dan satu lagi takutnya kan nanti kalau kita punya nomor sekarang ada lagi nih kemarin yang artis-artis fotonya foto kita ya. Iya. Namanya nama kita. Terus ntar buat sumbangan lah atau buat apa. Ih, Nah, serem ya. jadi ya Ya, karena memang sekarang verifikasinya dan lain-lain makanya sekarang kalau buka aduan dan lain-lain dari Instagram karena verifikasinya dan lain-lain kan verificationnya Betul. double gitu kan sampai Betul. minta apa sih kayak gitu izin Sumbangan. dulu Ya. lokasi apa segala macam tapi kalau di WA kan enggak gitu sekedar ya udah bisa aja gitu orang tuh Iya. tertipu. Tina kan kamu sebagai seorang anggota dewan ya, yang artinya ini bisa terjadi kepada siapa aja masyarakat umum gitu. Nah kamu juga apakah pernah kepikiran untuk mencari tahu siapakah oknum pinjol ini apalagi kamu sebagai anggota dewan pasti punya apa ya kewenangan lah dalam tanda kutip untuk mencari tahu sehingga ini tidak terjadi kepada masyarakat umum. Iya. Karena dirugikan juga Iya. jelas. Jadi memang waktu kejadian itu memang kan kalau aku kan di DPRD itu kan tupoksinya memang daerah ya. Kalau soal-soal keuangan dan lain itu kan di pusat. Jadi sempat koordinasi juga, sempat ngobrol lah gitu dengan teman-teman senior-senior gitu yang di legislatif pusat gitu. Tapi memang ya ini dari kebijakannya juga sebetulnya sudah terus dibahas gitu kan. Tapi oknumnya ada terus gitu loh. Yang susah juga kan memang ketika ditanya memang pinjem nggak memang pinjem gitu. Jadi ya kayak pinjol, judol, judi online ini kan terus ditindaklanjutin terus tapi Iya. Muncul lagi ada ya. aja gitu Ada oknum lagi. dan juga
Memang belum ininya lah. 100% Iya, tuntas ya. gitu. Bentuk terornya hanya apakah telepon, WhatsApp atau ada bentuk teror lainnya? Waktu itu sih cuma WhatsApp, telepon, terus mungkin juga karena tahu ya itu nomor aku juga gitu. Jadi pas sekali aku pernah angkat gitu. Ini Nah, itu siapa? komunikasi. Komunikasi, terus saya tidak kenal sama orang itu dan lain-lain. Terus akhirnya ini nomor, langsung aku tegasin aja, ini nomor memang kan untuk saya bertugas sebagai anggota dewan gini-gini apa segala macam. Mungkin di situ juga dia takut atau gimana, jadi dia udah Nggak ada ngubungin lagi. Dia udah nggak gubris. Nah kan kamu bilang tadi bahwa kamu sempat mengenal orang yang pinjam Yang satunya. dana ke pinjol. Yang satu. Itu Iya. kamu sempat hubungi orang tersebut nggak? Ini ada oknum Oknum pinjol tersebut, yang ya. nagih atas tagihan lo nih. Ya, jadi jadi kan orang yang aku kenal juga sekedar kenal. Nomor WA yang aku punya pun waktu itu dia kayak udah hilang juga. Gone with the wind hilang. Iya, jadi cuma satu centang doang gitu. Kayak aku kan forwardin ya kata-katanya gitu. Iya. Terus ini kenapa kok nomor aku yang dijadiin apa sih namanya kayak gitu Jaminan. tuh jaminan gitu. Iya. Ternyata cuma satu centang, di telepon-telepon juga udah gak bisa. Ada yang bilang katanya kalau misalnya pinjol, tapi mungkin nggak semua, saya juga kurang paham. Cuma ada yang bilang isunya bahwa siapapun yang minjem, ini mungkin nggak semua pinjol ya, siapapun yang minjem nanti tuh dia bisa menyedot phone book kita, kemudian dia bisa nagih ke phone book kita yang ada di situ. Jadi siapapun bisa ditagih secara random, katanya begitu. Tapi saya Ada nggak tahu juga juga, koreksi begitu, saya kalau iya. salah buat Sobat Ambiar. Tapi ini juga menjadi bahan edukasi buat kita Iya, semua Iya, juga. sebenarnya yang penting tuh edukasinya Kak, Iya. sebenarnya dari pinjaman online, dari judi online dan lain-lain. Karena orang itu kan terbuai dengan yang kayak gampang dapat Gampang dapet uang, uang, terus ya, udah gitu betul. kayak pertama kan manis banget ya kayaknya ya kalau di iklan-iklan kan sekarang iklan Iya. rata-rata kan yang Iya. gampang nih dapat dana dan lain-lain gitu. Tapi ketika sudah ditagi atau apa, dia nggak tahu terms and condition gitu kan, Iya. literasinya juga nggak maksimal gitu, Iya. dia nggak Bahkan baca. bunganya juga nggak tahu ya. Bunganya Kadang berapa. KTP orang kan dipakai juga, Iya. KTP Iya. palsunya. Jadi ya itu sebetulnya edukasi dan sosialisasinya yang harus maksimal. Ya, apalagi nomor handphone itu kan private juga ya, takutnya Betul. kita juga bisa diketahui apa data diri segala macam kan zaman sekarang begitu mudahnya ya. Tapi kita juga mau kasih lihat hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama dari seorang Tina Tun. Belajar dari Tina Tun, ini langkah yang perlu dilakukan jika nomor HP diteror pinjol. Dari Kayak apa yang gimana kamu itu? alami itu jadi harus gimana nih kita Tina? Ya pertama kalau memang kita tidak terlibat dan lain-lain, itu yang pastinya ya kita ignore dulu pertama ya, karena memang kayak aku kan memang gak kenal gitu dan lainnya tidak ada urusan. Terus lama-lama kalau memang sudah mengganggu ya kita counter ya, pastinya kita harus bilang ke orang tersebut ya, dengan maksudnya itu kan biasanya perusahaan Tapi kan atau apa ada gitu orang ya. yang nggak mau tahu, misalkan kita sudah menjelaskan bahwa saya bukan orangnya, saya bukan sahabatnya, saya bukan temannya. Enggak, dia tetap aja ngotot tuh kan jadi nggak nyaman ya. Ya pasti, ya itu yang terjadi kan seringnya Kak gitu loh. Jadi makanya yang ketiga ya pasti kita juga harus konfront ke orang yang memang namanya kita dicatat kan berarti sama dia kan. Oke. Ya, kita tanya ke orang Siapa, tersebut ya gitu kan. ya. Nah kalau udah memang mengganggu banget kayak ada, waktu itu justru ada yang pernah minta bantuan aku soal ini nih gitu. Tapi kan aku nggak bisa open ya. Iya. Cuman pada intinya ya aku bilang kalau memang sudah mengganggu, Ya. mengancam, terus sudah sampai ke ranahnya bawa-bawa keluarga dan lain-lain, ya tinggal lapor ke pihak yang berwajib. Betul. Karena kan itu sudah ada Ya. undang-undangnya dan perlindungan. Ya, Asyarul kan juga pasti punya nomor pengaduan masyarakat ya. Apakah pernah juga menjadi korban dari oknum yang tidak bertanggung jawab gitu sampai akhirnya menggunakan nomor tersebut untuk hal yang tidak meminta hal yang tidak diinginkan, yang tidak sepatutnya gitu? Bantuan yang rumah sakit. Ya pernah juga ada. Waktu itu kan kita coba untuk membuat di luar dari program dari Pemda ya. Jadi dari relawan aku, jadi membuat program Rutilahu. Jadi pernah ada warga di Kecamatan Banjaran itu beberapa yang ditarikin uangnya. Jadi misalnya ada kalau Rutilahu itu sekitar 15 jutaan gitu ya. Tapi ditarik 2 juta udah bisa dibangun 15 sampai 20 juta gitu. Tapi mengatasnamakan aku. Oke. Jadi aku bilang ke relawan aku hati-hati jangan dipublish dan kita harus Kayak gini-gini nih yang ya, rawan. kayak gitu-gitu. Kita kan niat baik ya. Iya. Gitu, tapi ternyata luar biasa. Bahkan pernah ada kalau ini di luar dari program itu. Jadi ada pihak beberapa rumah sakit yang dimintakan uang atas nama aku. Karena ini untuk programnya Pak Wabub katanya. Gitu. Ada yang udah keluar uangnya, ada yang enggak gitu. Waduh. Jadi ya kita harus hati-hati. Ya banyak cara sebetulnya yang bisa dilakukan para oknum tersebut untuk bisa mengelabui dan juga mendapatkan keuntungan dari Iya. kita. Tapi kita sebagai masyarakat umum tentunya juga harus Harus pintar-pintar, waspada, ya. harus paham betul dan lihat motifnya seperti apa, tidak langsung percaya begitu aja. Intinya pada saat
kita diberikan sesuatu atau iming-iming atau apa jangan langsung percaya, apalagi nominalnya misalnya kan yang tidak sesuai dan lain-lain gitu. Dan kalau mereka itu biasanya sering menggunakan foto profil dari siapa, iya. gitu ya. Seolah-olah itu memang Ya, foto. betul. dia, iya, Tapi betul. itu makanya kenapa kalau di WhatsApp gitu ya, aku udah nggak mau pakai foto aku tuh. Udah pakai kartun aja, pakai apa segala macam. Iya, supaya orang nggak bisa bisa ambil foto kita. kontin Walaupun ya. di Instagram juga banyak foto kita beredar. Ya, Walaupun cuman Oh ya udah deh aku ganti aja deh. Iya, ganti di aja. WhatsApp tuh nggak usah pakai foto Ganti. kita. Tapi ya apapun itu ya buat sobat Aku ambiar ganti di foto labubu aja. Iya, bener ya. gitu. Yang penting Di luar jangan sana- foto mantan ya Kak. Kartu merah Langsung tidak gini, boleh gini. Oh itu nggak boleh ya? Kartu Langsung aku geleng-geleng. Tina, tapi kalau ngomongin soal Tina Tun, kita juga ikut bahagia ya. Tina Tun kita tahu kemarin baru saja, bukan kemarin sih, beberapa waktu yang lalu, akhirnya punya hidup yang baru bersama dengan sang suami. Wow. Kita punya satu artikel, Tina boleh cerita sama kita? Bukan rencanakan promil, Tina Tun fokus lakukan ini setelah 1 tahun menikah. Ini tuh apa? Ini tuh apa? Ini tuh apa? Lakukan Apa ini. ini tuh apa? Apa ini? Nggak mau yang itu. Yang Yang ini ini aja. atau yang itu ya? Oh iya, Maksudnya iya, itu iya, ini tuh ada apa? lagi nih. Kayaknya nggak boleh di live loh kalau yang ini tuh. Nggak maksudnya, nggak gini. Kemarin kan aku sempat post yang lagi anniversary gitu-gitu. Cuman memang kemarin itu kan lagi sibuk kampanye dan lain-lain. Jadi late post lah dan lain-lain. Terus ya udah enjoy the time aja. Cuman kemarin memang kan aku sempat mau belum honeymoon sampai sekarang. Belum honeymoon. Honeymoon Karena kesibukan. karena kesibukan, tapi ya untungnya dia juga paham gitu kan. Jadi udah selesai kemarin pileg, ini kan kita kan mau pemilihan lagi nih pilkada. Tahun ini udah tahun politik lah. Nah, Mau nggak mau kan kita tugas lagi gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jadi Jadi Enjoy honeymoonnya aja. kapan honeymoonnya? Ya setelah ini kayaknya. nggak protes tuh suami kamu nggak honeymoon, nggak sibuk dengan segala macam kampanye ini itu. Dia orangnya pengertian sih gitu ya. Atau aku Iya. yang maksa. Oke, tapi sampai akhirnya apakah kamu dan suami punya rencana untuk mengambil promil misalnya? Pokoknya didoain yang terbaik Atau mau aja. pacaran aja dulu deh karena memang waktunya kan sama-sama sibuk gitu. Kalau misalnya aku sih nggak pernah dari dulu ya, dari waktu pacaran gitu apa segala macam memang nggak pernah yang pengen harus apa segala macam karena kan kita Jalani waktunya aja. nggak bisa. Ya aku mau liburan aja nggak bisa yang direncanakan berapa bulan kan nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada waktu seminggu 2 minggu ya ayo jalan. Oke, jadi bukan masalah menunda tapi belum tepat aja waktunya. Ya. Oke. Kita juga masih lihat yang satu ini ketika seorang Tina Tun menjadi seorang penyanyi cilik, kita tahu begitu terkenalnya dia, wajahnya di mana-mana dengan gerakan yang begitu khas Kepala, dari seorang kepala. Tina Tun. Tapi siapa sangka bahwa ada satu pengalaman yang kurang menyenangkan yang pernah dialami oleh seorang Tina Tun. Tina Tun akui punya pengalaman tidak menyenangkan saat masih menjadi penyanyi cilik. Apa itu sayang? Apa ya, Dut? Pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya pasti kalau namanya di dunia entertain kan ada suka duka ya gitu. Jadi kalau dulu tuh ada beberapa sih. Cuman kalau yang aku paling Berkesan. berkesan atau berbekas ya sebenarnya. Berbekas. Ya jadi dulu waktu jadi penyanyi cilik itu di luar ya kayak begitu kan bentukannya. Lu gemes banget. Ya, kalau orang lihat mungkin orang luar lihat kan Ya gemes gitu-gitu ya. ampun, ini zaman gue banget. Ini lucu nih kalau kampanye jadi foto lagi tuh. Oh iya. Bener, langsung di... Langsung. Oh, los. Jadi apa namanya zaman dulu tuh suka dibully gitu Oh, ya? di sekolah apa mungkin kan karena zaman dulu kan kalau jadi nggak tahu sampai sekarang atau enggak ya banyak juga kan kasus-kasus seperti itu kayaknya Iya, kalau iya. berprestasi atau apa pasti Pasti ada orang yang ada gak yang suka. dibully dan iya. dibulinya tuh di sekolah juga terus Ah. sudah gitu ya namanya di dunia artis ya gitu pasti kayak dulu sama yang artis cilik lainnya atau misalnya pasti atau yang banyak itu sebenarnya Iya, artis cilik. sebenarnya itu apa namanya kadang-kadang kan kalau artis ciliknya sebenarnya main gitu. Nah biasanya yang repot tuh ini apa orang Ibunya. tua. Jadi antara orang tua gitu. Itu kan Inisialnya, inisialnya. inisialnya siapa Penyanyi sih cilik sayang? zaman dulu tuh nggak banyak angkatan. Ah nggak banyak, kita tahu semua Kamu, tuh. Cikita Meidi, Oh dia sebutin. Enoleria, Giovanni, Saskia,
Siapa lagi? Oh. Tuh itu yang diinget kan? Leoni. Enggak, itu banyak Leoni. banget loh dulu sebenarnya. Penyanyi cilik zaman dulu tuh banyak banget. Leoni. Yang justru ngebully aku tuh yang nggak terlalu ini. Oh, gue tahu siapa nih. Siapa? Boneka Susan itu. Enggak itu terkenal ya. Karyanya itu terkenal. terkenal ya. Gak mungkin itu baik hati. Karena kan kadang gini misalnya. Bonekanya itu juga lucu loh yo. Ya, siapa tahu dia gebuli Emang lu. bentuknya tuh seperti apa sih tindakan yang kurang Nggak, menyenangkan ini. yang kamu ingat? Dulu itu ya kalau sekarang kan fans itu kan ada sosial media gitu-gitu. Iya, Oh iya. zaman dulu Kan kita nggak jadi ada. penyanyi cilik ya. Mungkin Azanul juga bareng ya dulu zamannya apa? Itu dulu waktu kecil gemesin banget. Danjun, aku zaman bolo-bolo. Jadi kan sering acara-acara. Nah zaman dulu ya Ya. itu kalau kita di satu tempat itu foto itu tuh bayar kan orang. Ada Iya. yang bayar. Zaman dulu masih gope atau 1.000 gitu. Jadi lu kaya dari situ. Masuk ke panitia. Oh. Tapi ya untuk satu foto ya kalau zaman sekarang kan bisa selfie, bisa Betul. dulu kan pakai tustel kan orang kan. Tustel, jangan bilang tustel. Lama ya gak denger itu ya. Ya tapi itu benar. Benar, Kan zaman itu Kan di Asdrop. Oh, di upgrade dicetak katanya. Oke. Dicetak. Lantas. Atau yang udah langsung kelar fotonya itu ya. Jadi zaman dulu kan sebegitunya. Nah, itu menjadi satu ajang iri-irian gitulah. Oh kok dia banyak? Itu. Nah, jadi akhirnya ketika misalnya kita manggung atau apa, kita yang ya dibully aja dengan cara Udahlah bagaimana Tina, lah, kita gitu. nggak usah ngomongin orang. Siapa namanya? Dia ya selalu menjebak gue deh. Enggak ada menjebak ya. Tapi lihatlah Tina tuh sekarang wah menjadi seorang anggota dewan ya. Dengan segala macam pengalamannya. Amin. Namanya masa lalu, namanya Itu juga masa anak-anak lalu. belum paham juga. Tapi itu kan jadi kita jadi Motivasi, fighter, betul. jadi apa Lebih termotivasi. Bener, jadi fighter ya. Iya dong. Fighter bener 2 kali ikutan ya. Terpilih menjadi anggota dewan. Berikutnya apa rencana Tina tuh? 2 kali anggota dewan, berikutnya apa nextnya? Ya pokoknya jalanin aja yang sudah ada. Yang penting kita tetap maksimal lah dalam melayani masyarakat. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu jadi wali kota Jakarta mana atau DKI Jakarta jadi gubernur ya kan? Ini yang lagi nyalon nih. Ya. Oh, saya udah kemarin. Sukses selalu buat Tina tuh. Amin, Kita amin, kembali saat thank lagi you. tetap di pagi-pagi. Geger.